Selamat datang di pertemuan ke-10 minggu lalu atau pertemuan 9. Kita telah mempelajari tentang hukum rangkaian, hukum Ohm, KCL, dan KVL, serta metode untuk analisa rangkaian, analisa titik, dan analisa loop. Hari ini kita akan mempelajari teknik-teknik atau trik-trik penyederhanaan untuk mempermudah analisa manual, kemudian linearitas untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam, kemudian superposisi dan proporsionalitas. Fungsi linier. Sebuah fungsi f yang bersimbol x1 sampai dengan xn. Ini adalah cara kita menulis bahwa fungsi tersebut menerima input x1 sampai dengan xn dan akan menghasilkan sebuah output y, yaitu fungsi itu sendiri, f dari x1 sampai dengan xn. Fungsi f ini dikatakan linier jika f dari x1 plus y1 sampai dengan xn plus yn itu bisa dipecah ke fx1 sampai dengan xn plus f y1 sampai dengan yn, atau fkx1 sampai dengan kxn sama dengan k dikali f x1 sampai dengan xn. Fungsi linear ini adalah dalam bentuk A1x1 plus sampai dengan plus AN XN, di mana A1 sampai dengan AN adalah suatu konstanta. Dalam matematik ini juga disebut sebagai persamaan polinomial. Contoh dalam hukum Ohm. Terdapat resistansi, terdapat tegangan jatuh pada resistansi tersebut dan arus. Maka V sama dengan R kali I. V adalah sebuah fungsi linear dari input I. Kita katakan bahwa resistor adalah elemen rangkaian yang linear. Sama juga pada sumber tergantung secara linear adalah elemen rangkaian linear. Jadi dapat dikatakan sumber tergantung juga merupakan elemen rangkaian linear. Teorema linearitas, ketika kamu menggunakan beberapa elemen rangkaian linear secara bersamaan, maka kamu tetap akan mendapatkan sifat dari linearitas tersebut. Sebuah rangkaian resistif terdiri dari resistor, sumber tegangan, dan sumber arus, baik tak tergantung maupun tergantung. Untuk semua rangkaian resistif linear, maka semua tegangan dan arus output disimbolkan dengan G adalah sebuah fungsi linear dari sumber tak tergantung tersebut. Jadi Y sama dengan A1U1 plus A2U2 sampai dengan AN-UN, di mana A1 sampai dengan AN adalah suatu konstanta tertentu, di mana U1UN adalah nilai dari sumber tegangan atau sumber arus tak tergantung. Jadi pada gambar ini dapat dilihat ilustrasi yang menggambarkan rangkaian linear tanpa sumber tak tergantung. Dapat dilihat bahwa VO rumusnya adalah sama dengan A1VS1 sampai dengan AMVM plus B1IS1 sampai dengan BNISN. Untuk arus keluaran IO sama dengan C1VS1 plus sampai dengan CMVSM plus D1IS1 sampai dengan DNISN. Rangkaian resistif dengan sumber tergantung. Perhatikan gambar tersebut. Kita memiliki dua sumber tak tergantung atau independent, VS dan IS. Menggunakan analisa titik,
kita dapatkan dapat dilihat di sini bahwa VO hasil akhirnya adalah persamaan di mana VO sama dengan R2 dibagi R1 dikali 1 plus alpha tambah R2 dikali VS ditambah R1 kali R2 per R1 tambah R1 kali 1 plus alpha ditambah R2 kali IS. Perhatikan bahwa VS dan IS adalah input bagi sistem ini yang menghasilkan tegangan output. Dan ini adalah sifat linear. Setiap input memiliki konstanta yang berperan terhadap output. Kalau kita lihat dari I/O, arus output juga merupakan persamaan linear. Jadi VS dan IS memiliki konstanta tertentu yang berkontribusi terhadap arus output. Aplikasi dari teorema linearitas adalah jika diketahui VS untuk rangkaian ini adalah 10 volt, arusnya adalah 1 ampere, Vout-nya diketahui 2 volt, kemudian 5 volt, 2 ampere, 3 volt, maka pertanyaannya untuk 15 volt minus 3 ampere, berapakah Vout-nya? Dengan menggunakan teorema linearitas, kita dapat tulis bahwa VO sama dengan A dikali VS ditambah B kali IS. Untuk dua persamaan yang pertama, kita dapat tuliskan berdasarkan data dari dua baris pertama pada tabel. 10A tambah B sama dengan 2, 5A tambah 2B sama dengan 3, maka kita dapat A dan B adalah 1/15 dan B sama dengan 4/3. Kita masukkan ke dalam rumus, VO sama dengan 1/15 VS tambah 4/3 IS, dan kita bisa dapatkan bahwa V output sama dengan minus 3 untuk VS sama dengan 15 dan IS sama dengan minus 3. Dari sini kita dapat simpulkan bahwa kita tidak perlu mengetahui bagian dalam dari rangkaian tersebut dengan menggunakan teorema linearitas. Kemudian teori berikutnya adalah superposisi. Kita sekarang membahas dua akibat atau konsekuensi dari teorema linearitas. Yang pertama adalah superposisi. Untuk fungsi linear f dari x1, x2, x3, maka dapat dipecah ke dalam fx1, 0,0, f0,x2,0 dan f0,0,x3. Intinya adalah input pada sistem linear dapat dianalisa dengan mematikan input yang lain kecuali satu input. Atau dalam kata lain, prinsip kerja superposisi adalah dalam sebuah rangkaian resistif linear, segala jenis arus atau tegangan adalah kontribusi total dari setiap sumber secara individu, yaitu pengatur sumber lainnya menjadi 0. Pengaturan sumber ke 0 pada VS menjadi VS sama dengan 0, hubung singkat. Kemudian pada IS adalah IS sama dengan 0, atau sumber arus diganti dengan sumber rangkaian terbuka. Langkah penerapan: atur seluruh sumber tak tergantung ke 0, namun sisakan satu sumber yang akan dihitung. Ulangi langkah di atas untuk semua sumber tak tergantung, kemudian jumlahkan semua hasil di atas. Contoh, pada gambar ini ada VS1 sama dengan VSM, ada IS1 sama dengan ISN. Maka kita dapat melakukan penjumlahan dari semua hasilnya. Terkadang akan menjadi lebih sederhana setelah kamu mengatur seluruh sumber, kecuali satu sumber, ke 0. Dapat gunakan hukum seri atau resistor paralel. Contoh lain dari superposisi pada gambar ini,
diminta dicari I/O. Maka kita analisa satu-satu. Pertama VS dulu, kita dapat IO1, kemudian IS1 kita dapat IO2, dan IS3 kita dapat IO3. IO1, IO2 tambah IO3 akan menghasilkan I output total. Contoh dengan sumber tergantung. Kuncinya ketika menggunakan superposisi, sumber tergantung tidak perlu diatur ke 0. Jadi untuk sumber tergantung kita tidak perlu mengaturnya ke 0. Contohnya di bawah ini 2I1 tidak perlu dibuat 0. Maka kita bisa dapatkan I1 sama dengan I11 plus I12. Beberapa hal penyebab kesalahan adalah mengatur sumber tergantung ke 0. Keluaran atau output adalah fungsi linear hanya dari sumber tak tergantung. Jadi sumber tak tergantung bukan merupakan fungsi linear. Kemudian yang kedua, menggunakan prinsip superposisi ke daya. Daya itu bersifat kuadratik, V kuadrat per R atau I kuadrat R. Jadi dia bukan merupakan fungsi linear dari sumber. Kita harus menggunakan superposisi. Kemudian yang ketiga, menggunakan prinsip superposisi ke rangkaian non-linear. Contohnya dioda, MOSFET, dan seterusnya. Superposisi hanya berlaku ke rangkaian linear saja. Prinsip yang terakhir yang kita ingin pelajari adalah prinsip proporsionalitas untuk sebuah fungsi linear f, x1, x2, x3. Jika kita punya konstanta A yang berlaku pada semua input, maka kita bisa tarik konstanta A tersebut keluar dari fungsi menjadi A sama dikali f, x1, x2, x3. Prinsip proporsionalitas ini artinya dalam sebuah rangkaian resistif linear, jika kita menaikkan seluruh sumber tak tergantung dengan faktor pengali A, maka seluruh tegangan atau arus output juga akan naik sebesar faktor pengali A. Aplikasinya dalam contoh ini adalah jaringan tangga resistor atau resistor ladder. Jika kita menggunakan resistansi yang sama dan pembagi tegangan, kita perlu menggunakan perhitungan yang bulat untuk matematiknya. Tapi trik sederhana adalah menggunakan proporsionalitas, yaitu caranya adalah menebak berapa I1, kemudian kita tahu V2, I3 dan I4, kemudian kita tahu V1, I6, dan terakhir V sendiri, yaitu sama dengan 40 volt. Sedangkan dalam soal kita memiliki sumber yang hanya berkisar pada 20 volt atau bernilai 20 volt. Sehingga dapat disimpulkan bahwa I1-nya sama dengan setengah ampere. Oke, ini adalah akhir dari pertemuan ke-10. Pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang karakteristik tegangan arus pada dua terminal elemen, kemudian apa itu equivalence, dan transformasi sumber. Saya Jimmy, terima kasih sudah mendengar. Sampai pada pertemuan ke-10 ini. Jika kalian mampu memahaminya, berarti kalian sudah belajar banyak. Pertahankan waktu yang digunakan untuk mempelajari hal ini. Kita akan masuk ke dalam topik yang lebih dalam lagi. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.